Baru gue johor masih panas banget ini dah. Terakhir dulu rebahan dulu kipas angin. Air aku pulusan. Bangun-bangun asar. Ya Allah dosa bu ya. Ini termasuk fawailul ya. Berbeda ya. Kalau ibu umpamanya maghrib nih, habis sholat maghrib pakai mukena, udah wiridan, udah sholat ba'diyah, udah sholat sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi muwafiqil ula hamdan birrahul mutakammilan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wal alihi wa sahbihi wa tiba'il wila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma jamilni ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi raqati ra'fati rahmati summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarramah yang sama-sama kita hormati dan yang saya muliakan, guru kita, orang tua kita, Ibu Ustazah Hajah Muriah Matallahu bituli hayatiha, yang saya hormati, yang saya cintai, Ibu Ketua Pengajian Majelis Ta'lim Al-Qamar, Ibu RT, Ibu Kusmirah beserta seluruh staf jajaran pengurus Majelis Ta'lim Al-Qamar, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, yang saya cintai, Ibu Hajah, para orang tua kami yang tidak kami sebutkan satu-satunya ya, Ibu Hajah Mardina, Ibu Hajah banyak ini. Tidak mengurangi rasa cinta saya, rasa ta'zim saya juga kepada baik yang dari komplek maupun yang hadir ya, dari jauh Maromsah beserta rombongan, yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirnya kita di Majelis Ta'lim ini menjadi salah satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi salah satu wasilah Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah berkahkan rumah tangga kita, Allah jadikan anak-anak keturunan kita menjadi anak yang soleh, yang solehah, dan Allah wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula kepada ahli kubur kita, orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya dan jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita doakan pula kepada para mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang yang berkorban dengan jiwa, dengan harta, dengan tenaga untuk membela syiar agama Allah. Dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa Allah berkahkan rizkinya, Allah berkahkan rumah tangganya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang saya hormati, dikasih waktu 20 menit. Oh 30 menit, kurangin baik katanya. Mohon maaf ya, tadi udah merapi jam 2 kurang seperempat juga. Anak saya lagi sakit tuh yang di sini ya, Ibda. Iya dia radang apa, nggak bangun 2 hari. Ya minum aja dari ambil, udah gede juga ya. Ibu sekalian yang saya hormati, sekilas kita mengenang kembali kemuliaan dari bulan Muharram, salah satu bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya, saking mulianya bulan Muharram ini, Allah tuliskan dalam surat At-Taubah ya Bu ya, inna iddatasyhur isna asyara. Ya, sesungguhnya dalam hitungan tahun itu ada 12 bulan, tapi wa arba'atul hurum, ada 4 bulan yang Allah istimewakan. Salah satunya adalah bulan Muharram. Dan di bulan Muharram merupakan salah satu dasar ya. Hitungan pertama dalam Islam itu adalah dimulai dari bulan Muharram. Walaupun kita mah apanya Januari, Februari. Kalau Muharram acak-acakan. Ya, padahal pertama kali diakuin ya, tahun baru Islam itu dimulai dari bulan Muharram. Yang mana kalender Islam itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di bulan Muharram Bu, banyak sekali sejarah-sejarah, peristiwa-peristiwa penting yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran bagi kita selaku umat Islam. Di mana di bulan Muharram ini tepatnya tanggal 10 Muharram, di mana kita salah satunya adalah disunahkan untuk melakukan ibadah puasa. Ada puasa nggak kemarin? Enggak, alhamdulillah. Enggak puasa juga alhamdulillah. Ya, masih kasih nikmat. Ya. Ada yang mengatakan saya mah puasa sehari doang, boleh apa enggak? Boleh aja. Cuman enggak ngikutin ittiba Rasul. Kata Rasulullah, kalau saya masih hidup, saya puasanya enggak 1 hari, 2 hari. Makanya boleh diiringi 9 sama 10. 9, 10 nggak bisa, 10, 11. 10, 11 nggak bisa, 1 doang. Saya 10 Muharram, tapi niatnya jangan ikutin orang Yahudi. Emang bisa 10 doang. Ya Allah, sampai nanya sama Allah, tapi Bu, kenapa? Ya Allah, pada masa pengen 9, 10 atau 10, 11, tapi bisa atur doang ya Allah. Nggak apa-apa. Ataupun nggak puasa pisan saya mah. Kata Maya ini sih lagi dapat, gimana ya, lo kan lagi puasa deh. Tetap ya Bu, nggak boleh hukumnya ha. Ataupun nggak kuat pisan lagi sakit, nggak apa-apa. Jangankan puasa sunnah, puasa wajib aja kalau lagi halangan mah, lagi uzur mah diperbolehkan. Namanya puasa sunnah Bu, yang pada ribut ya. Ya, cuman Bu, ketika di 10 Muharram kita melakukan kebaikan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahalanya seperti mengerjakan 1 tahun. Bu, ibu puasa 1 hari kayak 1 tahun. Ibu sedekah 1000 seperti ibu sedekah 1000 selama 1 tahun. Masya Allah. Ya, makanya salah satu anjurannya ya, memberikan salah satu sunnah dari baginda Rasulullah SAW di tanggal 10 Muharram itu kita mengusap kepala anak yatim. Walaupun atu, jadi panggil ke rumah, jangan atu mah. Samperin ke rumahnya. Panggilin anaknya ke bocah, panggil sini neng, sini tong. Bagi duit paling 2.000. Ya. Ya nggak apa-apa segitu juga Bu ya. Enggak, masa jangan kudu dipanggil di rumah, udah samperin, udah temu di jalanan. Ya nggak apa-apa. 2.000 ada duit, biarin. Seperti kita sedekah 2.000 setiap hari. Ya. Walaupun di dalam satu keterangan dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan laisal yatim bila ummin wala bin walakinna yatim la adaba wala ilmu. Bukan dikatakan yatim karena nggak punya ayah dan ibu, tapi yatim itu adalah tidak punya ilmu dan adab, tidak punya akhlak. Ada yang protes sama saya, kebetulan saya bikin status. Saya punya kenalan ya, ketua pengajian di Sawangan, ketua yayasan yatim Muhammadiyah. Dia komen sama saya, kok bisa begini Bu? Bukan begitu, ini penjelasan saja. Kalau yatim itu dari kata bahasa Arab yatama, yatimun, itu artinya sendirian maksudnya. Ya, nggak punya apa-apa. Nah, secara agama orang yang nggak punya ilmu dihitung orang yang nggak punya apa-apa. Ya kan Bu ya? Karena man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Maka dikatakan oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah itu seperti orang yang nggak punya ilmu, nggak punya akhlak, seperti yatim. Kenapa? Nanti pun di akhirat kalau nggak punya akhlak, nggak punya amal, nggak punya apa-apa. Maksudnya begitu. Nah, cuman kalau yang begitu bukan kewajiban disantunin, tapi
diperhatiin. Ya Allah, anaknya ini orang banyak banget, nggak ada pun atuh anaknya di sekolahin, suruh ngaji, itu yatim. Kita sebagai tetangga nggak apa-apa, nah ngaji yuk sama uak, ntar mau yang bagi duit, nggak apa-apa. Apalagi yatim memang ketahuan nggak ada ayahnya. Ya Allah, kita tanggung jawabnya sebetulnya kalau yatim bukan lebaran yatim doang. Bahkan kalau misalkan itu Bu tanggung jawabnya kita, kalau ada anak yatim, bahkan kalau ada rezeki mah, Neng mau nyantren gak? Biarin ntar emak yang ngurusin, yang bayarin, yang semuanya yang ngongkosin. Masya Allah, ya Rabbi ya, itu bukan yatim dibagi duit doang Bu. Dibagi yatim, dibagi duit doang 1 juta, 2 juta, bocah sekarang beliin HP yang bagus. Main HP mulu akhirnya dia. Ngaji kagak. Ya emang apa Bu kesian ya, tapi kita memperhatikan jangan sekali maksudnya. Jadi yatim itu kewajiban kita bersama, bukan hanya ya menyantuni secara mengasih makannya aja, tapi kita lihat pendidikannya, tanggung jawab akhiratnya adalah tanggung jawab kita semua. Ya Bu ya, ini seperti itu. Jadi yang disebut yatim itu sebetulnya bukan hanya ya tanggung jawabnya itu bukan tanggung jawab sekedar menyantuni, tapi memperhatikan betul-betul. Neng ngaji Neng, ya. Nih uang jajannya, Masya Allah, pahalanya gede banget. Apalagi orang yatim. Ya, jangan cuma dikasih uang doang, tetap diperhatiin. Ini bocah kan kalau nggak ada bapaknya nggak ada yang ngomelin. Lihat, emaknya mungkin kerja, ini bocah kurang perhatian. Tetangganya kita lihat, ya. Ya Allah, Tom udah ngaji belum Tom? Belum, udah ngaji Tom nih jajan. Ya, jadi nggak nunggu apa Lebaran yatim, nggak cuma pahalanya. Ketika 10 Muharram itu Allah lipat ganda. Ibu sekalian yang saya hormati, karena apa? Karena orang yang sangat memperhatikan anak yatim, apa kata Rasulullah? Itu dia seperti jari mana Bu? Ya, jari tengah dengan jari telunjuk. Mana jari tengah sama jari telunjuk? Dekat ya? Iya. Masya Allah. Ya, emang kalau zaman sekarang begitu Bu ya. Ngerinya bocah pergaulannya, makanya perhatikan juga pergaulannya ini bocah. Ya, makanya pahalanya gede banget. Ya, orang yang menyantuni anak yatim pahalanya gede, bukan setahun sekali dilihat. Apalagi ada yang namanya yayasan atau pesantren ya yatim, dia belajar ilmu agama. Masya Allah, pahala yatimnya dapat, pahala belajarnya juga kita dapat. Itu ya. Karena apa? Karena salah satu golongan orang yang mendustakan agama adalah tidak menyayangi anak ya yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Beda lagi. Yang golongan terakhir adalah orang yang melalaikan sholat, yang sholatnya entar-entar lah. Woi, sholatnya nembak-nembak nggak? Baru gue johor masih panas banget ini dah. Terakhir dulu rebahan dulu, kipas angin. Air aku pulusan. Bangun-bangun asar. Ya Allah, dosa Bu ya. Ini termasuk fawailul ya. Berbeda ya. Kalau ibu umpamanya maghrib nih, habis sholat maghrib pakai mukena, udah wiridan, udah sholat ba'diyah, udah sholat sunat taubah, udah sholat sunat hajat, nungguin isya, ya nyender dikit gitu sambil pegang mukena. Ibu kepulusan. Tadi siang, dari pagi sampai sore pergi ngaji mulu, capean. Pulusan aja dulu. Suami nggak ada di rumah, nggak ada, tetenya udah jomblo, udah single parent ya, udah sendirian, nggak ada yang bangunin, bocah nggak, ya bocah mah kirain emak, kirain udah sholat, makin mukena, enak, udah tidur pulas banget, bangun, udah assalatu wassalamu alaika, 10 menit lagi mau subuh. Tadi gue udah sholat isya apa belum ini ya? Pikirin ya, astagfirullahaladzim belum.
duhuran yang gitu mah enggak dosa. Begitu mau sholat usolli fardhu isya, gimana niatnya ini ya? Saya kodoin apa gimana sholat? Jangan bingung, sholat di situ. Terusin, karena dalam ilmu fikih itu a'zarus sholati isnani, ujurnya sholat ada dua. Ya, an-naumu wan nisyanu, ketiduran sama kelupaan. Begitu. Iya. Karena uzur itu apa sih? Uzur itu adalah turfa uzunubus shalah akhiri waktiha, diangkatnya dosa daripada mengakhirkan waktu sholat, jadi nggak dosa, uzur namanya. Begitu usolli fardhu, saya nyebut apa ini ya, sholat aja, nyebutnya jangan kodoan, fardhu isya. Begitu Allahu Akbar, ajan, terusin karena ketiduran. Beda sama tadi, udah emang ajan isya dari tadi udah ajan, ada sinetron lagi seru-serunya. Lagi film apa ya? Surga yang dirindukan apa surga yang dirindukan? Oh, gedeg buat sama yang satu lagi gitu. Oh, nggak tahu, saya mah nggak punya TV soalnya. Oh, kawin lagi. Oh, itu lagi. Masya Allah. Karena marah kabanya mau punya laki. Kata kawin, lakinya kawin lagi nggak bilang-bilang, oh bagian. Yang orang apa-apa mak. Ya. Itu seru banget nih, lagi seru-serunya nih, tegang-tegangnya. Tahuan apa enggak ya sama bininya gitu dia. Nonton sinetron dulu, lagi asik-asik nonton sinetron, kepulasan. Bukan kepulasan yang begini mah, udah masuk waktunya. Ini namanya dosa, fawailul, neraka oel, atau tergolong orang yang cila bangun kayak tadi. Udah ajan, ya Allah, gue lagi seru-serunya belum yang isya lagi. Ini nggak boleh niat sholat fardu, niatnya nanti kodoan, istighfar sama sholat taubat tambahin itu. Ya, tapi kalau yang kayak tadi kepulusan, orang ngapa-ngapa, biasa aja, terusin udah ajan juga, karena nggak sengaja. Kalau yang itu nggak boleh, niatnya nanti kodoan, ataupun kelupaan, sholat tahajud mah tahajud. Ya, isya mah belum, ingat-ingat tadi sholat subuh. Iya, ya Allah, keingetan lagi tadi di musola sholat, nggak taunya pas mau sholat isya ada anaknya datang dari Jakarta, pulang. Niatnya biasa jamaah di musola, umpamanya nih nenek-nenek. Dia kelupaan nggak sholat isya, ada saudaranya datang dari Jakarta, kelupaan dia. Iya, kirain udah sholat isya tadi belum. Ya Allah, ini apa Bu? Ini namanya kelupaan. Boleh nggak niat kodok? Oh, itu mah bukan boleh lagi, nggak apa-apa. Jadi habis sholat subuh aja boleh Bu kodok. Kan makruh, iya makruh tahrim kalau sholat sunnah. Kalau kodok nggak apa-apa, ada yang membolehkan. Makanya kalau sholatnya isya jam 4 belum datang fajar sodik, ada yang mengatakan boleh. Tapi kalau udah kira-kira 15 menit sebelum subuh itu udah nggak boleh. Niatnya kodoan. Tapi kalau kayak tadi kepulasan kok itu nggak apa-apa. Kalau kayak tadi udah kodoan niatnya. Habis waktu kayak ibu sholat zuhur, bangun asar udah dikit lagi asar. Jangan usolli fardhu adaan niatnya, tapi kodoan. Jadi kalau udah deket waktu itu jangan adaan tapi kodoan. Kalau tadi ninggalinnya sengaja, berbeda sama nggak sengaja lagi aja nih terusin. Itu keterangan dalam kitab Syarah Safiyyatun Najah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Banati rahimahullah taala. Jadi kayak gitu Bu ya, hati-hati ya. Tuh. Ya. Masya Allah, makanya Bu kita sholat qadha itu nggak apa-apa Bu. Ada yang nanya, saya nggak sholat rawatib, saya mau qadha. Gimana? Dua-duanya. Rawatib mau rawatib, yang mau akad kerjain qadha mah ya qadha. Kenapa qadha? Orang puasa qadha pertama sebabnya dulu mungkin dia belum ngaji, belum tahu ilmu sholat. Dari mulai wudhu banyak yang salah, ada terigu nempel masingan, ada sisik ikan nempel, ada getah nempel, ada cat nempel, nggak tahu sholat, nggak tahu nyama itu nggak sah. Makanya qadha. Makanya ada ulama itu menganjurkan, ada kita bukan hanya puasa qadha, sholat di qadha pun ada. Yang kedua, kenapa disuruh qadha oleh para ulama? Takutnya dulu masih muda, masih dapat. Ibu masih dapat dulu, nggak tahu. Lagi mau sholat, lapar, kan sholat dulu atau makan dulu? Kan makan dulu ya Bu ya, nggak apa-apa, makan dulu. Ya daripada sholat ngingetin makan, mendingan makan inget sholat. Pas mau ke kamar mandi, dapat. Berarti punya utang. Kita punya utang Bu. Ya kan? Enggak kita.
padahal kita punya utang, makanya waduh, takut-takut ada yang tertinggal. Ataupun lagi nipas, udah suci perasaan tuh kayak orang-orang katanya kalau nipas 40 hari 60 hari, ayo be ditungguin 40 hari 60 hari, padahal darah udah nggak ada, punya hutang, nggak boleh. Kalau darah mah sehari nggak ada aja udah harus sholat tuh ya Bu ya. Makanya ulama itu menyarankan untuk kita bisa sholat qadha. Waktunya kapan? Bagusnya sesuai waktu, kalau nggak bisa kapan aja sempetnya. Kayak gitu ya Bu ya. Kalau ada yang nanya begitu, qadha ada nggak sih sholat qadha? Ya ada. Apa sebabnya tadi 3? Ya. Nah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini waktu udah sore, mohon maaf ya, tidak bisa berpanjang kalam ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah. Kita niatkan untuk bekal taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, terutama anak-anak yatim ini, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, yang soleha, dan mudah-mudahan dengan adanya santunan yatim di Majlis Ta'lim Al-Qamar ini menjadi satu keberkahan khususnya buat Majlis Ta'lim Al-Qamar dan semuanya, para jamaah semua yang hadir di sini, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu amalan nanti kita dipertemukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita doakan juga yang kurang sehat, ya anak kita, saudara kita, tetangga kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa la kulli niyatin shalihah wa nawaitu syifa wa salamah wal barakah wa sihah bi barakatin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi kiram. Syai'ulana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.